bintang tamu kita ini ibu-ibu semua ya. Kita mau tanya gimana caranya kita menyiasati solusinya supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu nih Mbak Joyce. Nah, kembalilah ke rumah, tanda kutip. Rumah itu bukannya sekedar bangunannya, tapi ada fungsi ayah, fungsi ibu yang memang menjadi tanda kutip ya, pembimbing, pendamping, dan menjadi teman anak untuk berbagi. Berbagi itu bukan nanya udah makan atau belum gitu, tapi tahu nggak anak sedang mengalami apa yang jadi kebutuhannya dia, marah nggak pada orang tuanya, dan apa harapan anak pada orang tua dan sekitarnya. Kalau ini dikelola dengan baik, tercipta komunikasi yang terbuka, anak merasa aman. Itu kata penting, aman. Aman dan nyaman membuat anak menjadi hidup bahagia. Kalau sudah bahagia, empatinya berkembang. Empati berkembang, dia akan melakukan hal-hal yang baik dan berguna buat sekitarnya. Jadi rasa aman itu ya. Nomor satu. Nomor satu. Tapi Dok, aku mau nanya, kan nggak semua orang ada kayak sosok ayahnya. Kalau kayak dengan kejadian-kejadian gitu, gimana dia? Figur ayah bukan harus ayah kandung. Pamannya, kakeknya, saudara kamu yang laki-laki, siapapun, sahabat kamu yang bisa mengambil atau mengganti peran-peran ayah. Peran ayah itu apa sih? Misalnya kebersamaan untuk mengenalkan kalau maskulin itu apa saja sih yang dilakukan, itu peran ayah gitu ya. Mengambil keputusan sebagai laki-laki itu bagaimana, itu peran ayah. Nah, ada nggak orang-orang yang bisa mensubstitusi istilahnya? Kalau tidak ada, cari. Itu benar banget tuh. Aku ingin ngomong itu tadi. Tapi kan kalau dia udah ketika masuk sekolah, maaf ya aku nanya ya, aku pengen tahu, ketika dia masuk sekolah dia kan pasti lebih nggak percaya diri dong dibandingkan temannya lain. Belum tentu ya. Tergantung. Kalau kamu sebagai ibu bisa memberikan rasa aman dan nyaman yang penuh buat anak, dia akan berkembang dengan baik. Jadi di kamu kuncinya, di ibu kuncinya. Mbak Joyce, dia kan tadi kalau belajar dari kasus yang itu kan, dia terpapar, dia suka mengkoleksi gambar-gambar tertentu yang bernuansa kekerasan. Nah itu tanda-tandanya apa, sejauh mana yang itu kita perlu waspadai, itu adalah hal yang biasa. Mungkin kita mesti trace ke belakang dulu ya. Barangkali di masa kecil juga ada pengalaman yang mirip. Contoh, ketemu kucing, enak nih, tanda kutip punten sekali, dipatahkan kakinya, kekerasan dan sebagainya gitu. Nah itu ayah ibunya harus memantau dan mengobservasi kapan saja kejadian itu muncul. Lalu kalau kita lihat anak ini sering ngurung di kamar berhari-hari nggak mau keluar, ibu harus tahu apa aja yang anak lakukan, dengan siapa dia berteman, berinteraksi. Kalau dia buka internet, apa sih yang dia googling misalnya gitu, dan apa yang dia baca, dari mana dia terpapar, dan dengan siapa dia berbicara sehari-hari. Orang tua harus tahu. Guru bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah, dan itu adalah orang tua. Jadi buat orang tua semua harap jangan gaptek. Dan tetap semangat pastinya. Gaptek ya. Sering-sering ngobrol, sering-sering cerita gitu ya. Tapi orang tuanya sendiri mungkin juga perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan. Ya supaya kita bisa tahu caranya berkomunikasi yang lebih baik gitu ke anak-anak kita di rumah. Oke, nanti aku telepon anakku habis ini.